A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, ketemu lagi dengan saya dari Sabta Berkarya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berbagi, menikmati hari-hari dengan penuh semangat dan juga tidak lupa untuk terus bersyukur karena nikmat itu akan terus bertambah jika kita bersyukur ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan melihat tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang sudah terlaksana ya, yang sudah dilaksanakan di berbagai macam instansi pendidikan maupun di madrasah. Nah, kita akan melihat sejauh ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan maupun luring atau luar jaringan yang sudah digiatkan oleh berbagai macam instansi pendidikan ya, lembaga-lembaga pendidikan madrasah maupun sekolah. Nah, yang pertama kita bisa melihat nanti dari segi bagaimana ya agar belajar di rumah itu atau BDR siswa atau peserta didik itu bisa lebih maksimal. Apakah hanya dengan bahan ajar saja kita cukup untuk memberikan materi pada siswa, ataukah dengan video pembelajaran juga sudah cukup? Ya. Namun ada satu lagi ya, aspek yang belum mungkin yang jarang dilakukan oleh banyak orang di luar sana, yaitu apa? Nah, ini deh yang akan kita bahas ya. Kita lihat dulu ya. Nah, biasanya siswa itu belajar mungkin secara mandiri di rumah atau otodidak, atau mungkin langsung membaca bahan ajar yang ada di buku pelajaran, atau mungkin di teks buku-buku bahan ajar yang lain ya, mungkin materi-materi yang ada di internet. Tapi ada satu bagian yang dilupakan atau mungkin belum dilaksanakan oleh sebagian besar, mungkin kalaupun ada sebagian kecil. Apa itu? Yaitu peran orang tua dan peran guru dalam pembelajaran daring ya dan luring di rumah. Nah, siswa yang sudah memiliki Android pun itu sudah tergabung dalam grup WhatsApp biasanya dalam pembelajaran, dan itu mereka akan mendapatkan sumber belajar baik itu bahan ajar maupun video pembelajaran maupun soal-soal yang diberikan oleh guru. Tetapi ada poin penting yang jauh lebih mempengaruhi terhadap keberhasilan anak, yaitu tentang peran orang tua dan guru. Jadi kombinasi ya, kolaborasi antara keduanya itu kerjasama dengan dua guru dan orang tua ini akan mempengaruhi si siswa tadi ya. Jadi ketika siswa sudah berhasil daring di rumah ya, kemudian juga belajar, tetapi akan lebih baik ya, akan lebih baik jika orang tua di rumah itu juga ikut terlibat dalam pembelajaran. Nah, oke, kita maklumi jika orang tua mereka itu, orang tua siswa ya, itu memiliki aktivitas yang mungkin di luar rumah ya, seperti bekerja yang cukup padat, terbilang padat begitu. Tetapi alangkah baiknya bisa berbagi tugas dengan anaknya gitu ya. Misalkan seorang ayah yang bekerja begitu, seorang ibu yang di rumah. Nah, seorang ibu inilah yang akan membimbing anaknya, paling tidak membimbing semampunya saja. Ya, kita juga maklum ya, tidak semua orang tua memang berlatar belakang pendidikan sekolah tinggi begitu. Tapi orang tua itu juga bisa melakukan bimbingan semampunya. Ya. Nah, jika dalam bimbingan itu terhadap anak itu ya, itu tidak mengerti, tidak paham, itulah yang kita laksanakan, yaitu peran orang tua dan guru. Jadi orang tua bisa menghubungi guru yang bersangkutan atau wali kelas si anak tadi, sehingga terjadi komunikasi ya yang efektif dari orang tua dan guru. Jadi sejauh ini yang sudah kita lihat hanya sebagian kecil saja orang tua yang menghubungi guru tentang pelajaran ya, tapi biasanya kebanyakan itu untuk hal izin saja, sakit saja begitu ya, atau untuk hal-hal yang sifatnya itu perizinan anaknya begitu. Tapi sejauh ini belum maksimal apa itu ya tadi ya, bagaimana orang tua itu juga terlibat dalam pembimbingan pembelajaran di rumah, karena guru itu sudah semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pembelajaran ya dari via daring, namanya daring ya, jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, dan tentunya tidak akan bisa memantau secara keseluruhan bagaimana pelaksanaan pembelajaran di rumah siswa. Nah, tentu yang akan tahu persis dengan kondisi siswa itu adalah orang tua yang ada di rumah, atau mungkin keluarganya sendiri jika orang tuanya memang tidak di rumah ya, atau mungkin orang tuanya tidak ada di rumahnya begitu ya. Nah, jadi intinya apa? Kita harus bisa melihat ternyata peran orang tua dan guru ini sangat menentukan keberhasilan anak ya, minat anak belajar ya. Dalam berbagai macam jurnal maupun artikel-artikel yang sudah
saya baca itu memang benar peran orang tua itu dan guru bahkan sangat mempengaruhi terhadap prestasi anak. Ya, silakan teman-teman searching di Google atau di manapun ya di internet. Silakan teman-teman cari peran orang tua dan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa ya, atau dalam meningkatkan minat belajar siswa. Itu sudah banyak sekarang ini di masa COVID-19. Nah, ini terbilang baru ya, up to date, karena sekarang ini masih suasana pandemi COVID-19 ya. Jadi dalam pelajaran ini tidak cukup hanya guru dan siswa saja, tetapi juga ada satu peran yang penting juga, yaitu adalah peran dari orang tua peserta didik. Jadi memang benar, bimbingan orang tua itulah madrasatul ula. Madrasah yang pertama itulah orang tuanya, bahkan ibunya yang lebih berperan di situ. Ayah juga sama, ketika ayah sudah berada di rumah juga sebaiknya juga perhatian terhadap anaknya. Nah, perhatian inilah yang dibutuhkan oleh seorang anak dalam pembelajaran. Jangan sampai seorang orang tua ya hanya sebatas untuk mencari nafkah, kemudian bisa memberikan makan minum, sandang pangan papan, tetapi untuk pendidikan anak itu nomor sekian gitu ya. Mudah-mudahan tidak begitu ya. Nah, kepada bapak ibu ya, orang tua siswa, bapak mama, semua abi umi ya, ayah bunda ya, semuanya, ayah uma, semuanya, tolong mari kita bekerja sama, mari kita kolaborasi, mari kita saling berkomunikasi untuk peningkatan pembelajaran anak-anak kita di rumah. Tentunya kami sebagai guru hanya bisa memberikan semacam motivasi ya, pembelajaran yang semampu kami pula gitu ya. Karena sejauh ini memang masih banyak juga kendala-kendala yang kita hadapi selama pembelajaran jarak jauh ini atau daring ini. Misalkan ya tentu saja sinyal ya. Jika sinyal cuaca sudah mulai kurang mendukung, maka sinyal pun biasanya akan hilang-hilang timbul. Apalagi listrik ya, itu kadang-kadang juga sering padam ya. Jadi itu merupakan hal-hal yang terjadi, tapi masih bisa kita antisipasi ya dengan memberikan bahan-bahan ajar via video pembelajaran, juga via bahan ajar sesuai dengan mata pelajaran dan guru yang bersangkutan. Nah, begitu ya ayah bunda semuanya, bapak ibu dan orang tua oleh murid semuanya, mari kita saling mendukung, saling mengingatkan. Jikapun guru ada kekurangan, juga tolong sampaikan juga kepada anaknya agar guru juga bisa memiliki semacam peningkatan ya, atau evaluasi dari orang tua. Mungkin juga boleh silakan memberikan masukan-masukan untuk kebaikan pembelajaran kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, kepada anak-anak sekalian ya, jangan malu, jangan pula merasa risih jika orang tua Anda itu ikut belajar. Itulah bentuk perhatian dari orang tua Anda. Nah, bagi Anda yang belum dibimbing oleh orang tua, maka tolong sampaikan kepada orang tua untuk bisa membimbing. Paling tidak Anda perlihatkan hasil kerja Anda itu ya, aktivitas Anda belajar di rumah. Kemudian handphone yang sudah dipinjamkan orang tua dan paket data yang sudah dibelikan oleh orang tua itu tolong digunakan dengan sebaik mungkin, digunakan sebagaimana mestinya ya. Jangan sampai nanti Anda belajar online hanya 30 menit. Ternyata selebihnya dipakai untuk game online selama 3 jam. Ya, jadi paket datanya cepat habis ya. Jadi wajar ketika ya banyak orang tua yang mengeluh ketika banyak pakai data yang cepat habis ya, karena pembelajaran kita hanya paling banter sekitar 30 menit ya, atau 1 jam, itu pun tidak full seharian 30 menit itu online kita. Anda cukup online sebentar saja, kemudian juga download videonya atau download bahan ajarnya, kemudian selesai, matikan lagi ya, isi data terhadir, selesai. Jadi cukup ya paling lama 10 menit untuk bisa mendownload itu, selesai. Jadi tidak ada alasan untuk ya boros paket data ya, karena tidak semua guru pula yang menggunakan video pembelajaran ya. Bahkan lebih sedikit guru yang menggunakan video pembelajaran karena keterbatasan dari guru tersebut. Mohon dimaklumi juga ya, karena tidak semua guru juga bisa membuat video pembelajaran dengan cepat dan juga bagus. Tapi saya yakin kawan-kawan guru sekalian itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk Anda semuanya gitu ya, sesuai dengan kemampuan guru masing-masing. Alhamdulillah untuk hari ini IPA, mata pelajaran IPA yang sudah Bapak ampu itu terus menggunakan video pembelajaran dari awal ya, bab
pertama sampai bab sekarang ini itu terus menggunakan video pembelajaran, dan mudah-mudahan Anda juga bisa mendownload videonya dan juga menyaksikan video di YouTube dan serta berkarya, dan silakan disimak materinya. Mudah-mudahan Anda lebih cepat paham, lebih cepat mengerti, dan lebih cepat mengetahui bentuk-bentuk nyatanya yang realnya begitu ya dalam kehidupan kita. Nah, jangan sungkan-sungkan pula untuk berkomunikasi dengan orang tua ya, berdiskusi dengan orang tua dan juga berdiskusi dengan wali kelas, karena wali kelas adalah orang tua kedua Anda di madrasah atau sekolah. Jadi mari kita sama-sama saling komunikasi. Ya, guru juga manusia biasa yang juga tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, dan mohon juga pada orang tua ya juga sama kita untuk menyediakan waktu kita untuk bisa membimbing anak kita paling tidak 30 menit saja atau 1 jam saja selama 1 hari itu untuk membimbing anak-anak belajar di rumah. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Jadi demikian saja untuk hari ini. Semoga pembelajaran jarak jauh ini terus dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Adapun kekurangan-kekurangan yang kita temukan itu adalah ya semacam hiasan gitu ya, semacam lika-liku perjuangan kita untuk segera kita antisipasi, dan mudah-mudahan pembelajaran tetap bisa kita laksanakan dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan silakan di komentar untuk video berikutnya yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.